Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnal Langister, kembali bersama saya Mugi Zainal, dan kali ini saya akan memberikan satu tema nih, insya Allah bermanfaat ya, mengenai meraih keberkahan dengan sedekah di bulan Ramadan. Nah, dengan sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dan juga membuat hidup kita berkah. Benar nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, kita telat masuk. Iya, waduh ditunggu-tunggu ini. Ustadz-ustadz milenial harapan bangsa, Masya Allah. Nah, pemirsa jelang iftar, alhamdulillah ya sudah kedatangan dua nih ya teman buat diskusi tentang perkara meraih keberkahan dengan sedekah di bulan Ramadan. Ya, yang pertama nih saya mau kenalin dulu kepada pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho Al-Haddad Ashum MMGT. Ya, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sekarang nih kegiatannya apa aja nih? Untuk sekarang saya fokus di dosen di Jakarta Global University. Kemudian ada amanah memegang salah satu departemen JGU Islamic Cultural Center di JGU. Masya Allah, pas banget ya dengan bidang yang juga dipegang saat ini ya. Dan juga nih, alhamdulillah nih ya teman diskusi kita hari ini juga nih, Mas Sani. Nah, beliau juga doktor kandidat Sani Salsabil BCF MCS ya. Nah, apa kabarnya nih Mas Sani? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yeah. Kegiatannya apa aja nih sekarang? Wah, kegiatan seharian sekarang sebagai dosen. Iya. Dosen teknologi informatika di Jakarta Global University. Dan juga ada bisnis kecil-kecilan. Kecil-kecilan atau meroket nih saat ini, Masya Allah ya. Dan juga lagi lanjutin S3 juga. S3 juga ya, mudah-mudahan cepat selesai semuanya. Nah, berarti dua-duanya lagi ngelanjutin S3 semua nih ya, Masya Allah ya. Ya, yang pasti pemirsa semuanya, hari ini kita diskusi tepat banget nih, yang satu anak muda, semuanya juga dosen ya. Dan tepat banget kita mau ngebahas tentang meraih keberkahan dengan sedekah di bulan Ramadan. Saya langsung mau bertanya dulu dengan Ustadz Ali nih, Ustadz Ali, ini kalau kita sedekah ya gitu ya, apakah benar nih menjadi sebuah sarana untuk bisa meraih keberkahan? Terutama kan saat ini lagi bulan Ramadan ini nih, bagaimana menanggapi ini? Iya, terima kasih Bunda. Jadi kalau kita melihat dari segi sedekah sendiri, itu bisa membawakan kita kepada sesuatu yang baik. Dan kita lihat garis besarnya adalah keberkahan. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'banina wa balighna Ramadan. Jadi Rasul itu berdoa agar sampai kepada Ramadan, dan juga di dalam Ramadan itu terdapat keberkahan yang luar biasa. Dan sedekah ini merupakan satu amalan atau ibadah yang baik. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan kita, menjadikan kita sebagai manusia yang hatinya bersih begitu, memberikan sesuatu yang mungkin kita merasa itu milik kita gitu ya, kemudian diberikan kepada orang lain semata-mata hanya untuk melihat kecintaan gitu ya, kecintaan kepada orang lain gitu ya. Kalau di dalam hadisnya juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri begitu. Jadi di dalam sedekah sendiri itu ada penekanan keimanan gitu ya. Orang yang beriman mesti bersedekah karena dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri begitu. Nah, kalau kita dalam bersedekah nih ya, tadi yang Ustadz Ali udah bilang sama saudara ya kan, apa yang kita harus dahulukan nih? Saudara, teman, tetangga gitu. Nah, siapa nih yang paling banget prioritas yang harus kita bantu terlebih dahulu nih Ustadz Ali? Yang perlu, prioritas yang perlu kita fokuskan yang pertama, ya kita melihat sedekah itu tidak hanya kepada orang lain juga, tapi kepada diri kita sendiri terlebih dahulu begitu. Mengamalkan niat-niat, melaksanakan sholat itu merupakan sedekah yang dilakukan untuk diri sendiri. Kemudian juga
secara garis besar ruang lingkup sosial otomatis kita melihat ruang lingkup yang dekat, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga hal yang terpenting. Keluarga hal yang terpenting dalam menekankan konsep sedekah itu, gitu ya. Berbuat baik kepada orang tua, menjadi anak yang soleh, solehah, itu merupakan sedekah kepada orang tua. Dan juga orang tua memberikan sedekah kepada anaknya, begitu. Menjadikan diri sebagai contoh yang baik dan lain sebagainya. Dan sisanya adalah ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu bermasyarakat. Bunda mungkin. Ya, Masya Allah. Nah, berkaitan dengan yang sudah disampaikan Ustadz Ali ya, saya juga mau bertanya nih kepada Mas Hani ya. Mas Hani ini kan masih muda gitu ya, udah jadi dosen juga, dan yang saya tahu juga bisnisnya juga sekarang berkembang nih, lancar banget gitu ya. Nah, ini kiatnya gimana nih? Apakah itu juga ada efek karena Mas Hani misalnya melakukan sedekah atau kebaikan atau seperti apa? Nah, kita langsung ya bertanya kepada praktisinya nih ya. Silakan Mas Hani ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau jujur untuk saya pribadi, saya itu coba untuk bersedekah dengan niat yang tulus. Masya Allah. Jadi bersedekah dengan seadanya, walaupun bukan duit, kita bisa bersedekah dengan cara-cara yang lain seperti menolong, beri nasihat, dan mungkin Ustadz juga pernah memberi kayak nasihat ataupun ya seadanya aja lah ya. Rasa kebahagiaan sendiri juga ya, Mas Hani ya itu ya. Juga Bunda, untuk ini adalah penekanannya itu diantaranya ketika kita berbuat baik yang sebagaimana yang tadi itu, berbuat baik kepada orang lain, kita sebenarnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Betul. Nah, dan dalil-dalilnya sangat banyak tentang sedekah itu. Gitu. Iya. Ya, jadi kunci keberkahan saat ini yang sudah Mas Hani dapatkan juga tentunya juga kan ada doa dari orang tua juga ya. Betul. Orang tua. Ini bagaimana Mas Hani terhadap orang tua sendiri gitu? Ya kalau orang tua sih kita harus namanya anak ya, kita harus berbakti kepada orang tua, mengikuti semua kemauannya dan dengan niat yang tulus. Dengan niat tulus juga ya, dan menyenangkan orang tua juga ya Mas Hani ya. Jadi ini contoh anak muda yang sukses berhasil dan tipsnya ya berhasil tentunya juga karena ada keikhlasan dan ketulusan membantu sesama. Nanti kita lanjut lagi ya Mas Hani, ya Ustadz Ali dan juga pemirsa jelang iftar jangan kemana-mana ya, materi kita tentang sedekah. Kita kembali tentunya setelah yang satu ini. Masya Allah, lanjut lagi nih kita ya dengan Ustadz Ali dan juga Mas Hani ya. Ustadz Ali, kadang kita pengen mastiin ya, ini sedekah kita nih bener nggak sih bermanfaat gitu. Nah itu bagaimana ya? Iya, terima kasih Bunda Mugi. Jadi ketika kita perlu melihat juga sih terkait tentang sedekah yang baik ya. Sedekah yang apakah kita memberikan sedekah ini dengan benar gitu ya. Betul. Sesuai gitu. Nah, kalau kita melihat dari berbagai contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama adalah penguatan hati. Berarti hati kita dulu ya. Iya. Niat apa yang kita sampaikan dalam bersedekah begitu. Ketika niat kita baik, maka yang kita keluarkan baik pula gitu ya. Kalau buruk, nah itu tergantung nanti akan balik kepada dirinya sendiri gitu. Kemudian juga kita melihat dari segi aspek sosial gitu. Contohnya orang yang berkebutuhan gitu ya. Mungkin orang-orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya, itu ada keutamaan-keutamaan tersendiri ketika kita memberikan sedekah kepada mereka. Kemudian apalagi di bulan sekarang, bulan Ramadan, itu adalah memberikan makan, memberikan buka puasa. Itu merupakan merupakan sedekah yang luar biasa. Bahkan disamakan dengan orang yang berpuasa. Jadi kita sudah berpuasa, kita ngasih sedekah juga kepada orang yang berpuasa, maka double 2 kali lipat. Bahkan ketika ada banyak orang yang kita kasih makan puasa, buka puasa, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Masya Allah ya. Jadi benar-benar ini bulan Ramadan benar-benar harus kita maksimalkan banget ya Ustadz Ali ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan amal-amal ibadah terutama yang sedekah ini.
Jadi nggak jauh-jauh ya tadi buka puasa gitu dari yang sekitar kita saja ya. Nah ini Mas Ani, kan dalam beribadah itu dengan sedekah ini kan juga bisa mempererat ya. Mempererat hubungan juga ya antara satu sama lain. Nah ini kalau Mas Ani menanggapin hal itu bagaimana Mas Ani? Oh ya, menurut saya kalau kita itu bersedekah dengan niat yang tulus, kita orang-orang yang kita memberikan sedekah itu juga melihat kita sebagai sesuatu yang tulus ya. Jadi bisa mengeratkan antara satu sama lain. Dan itu akan insya Allah diingat juga ya. Betul. Diingat juga bahwa wah, didoain juga yang baik juga nih. Betul. Dari orang yang kita tolong ya, dengan doa-doa itu alhamdulillah usaha juga lancar gitu ya Mas Andi. Gimana nih Ustaz Ridho? Iya, dan juga ketika kita berbuat baik kepada orang lain, orang melihat kan ya. Betul. Betul. Di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, itu ketika kita berbuat baik dan mensiarkan kebaikan, otomatis yang terlihat adalah kehangatan, keharmonisan gitu. Harmonis satu sama lain, saling tolong. Makanya kalau kita melihat dari segi euforia di bulan Ramadan, itu justru kayak kita tuh gembira gitu. Nah, itu keberkahan dari sedekah. Itu memberi seseorang, itu memberikan kebahagiaan, dan akhirnya terpancar kebahagiaan ke seluruh alam begitu ya. Masya Allah, itulah ya nikmatnya kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, kan pasti di situ juga ada hak-haknya ya, orang lain yang membutuhkan yang harus kita bantu ya. Ya, Ustadz Ali, terkadang ada yang bilang begini nih, antarlah saya mau sedekah kalau saya kaya, antarlah kalau saya sedekah nunggu saya punya duit. Nah, ini bagaimana nih Ustadz Ali? Nah, iya, mungkin itu perlu adanya pembelajaran sedekah lebih mendalam lagi gitu ya. Karena yang tidak selamanya sedekah itu berkaitan dengan materi. Tidak selamanya berkaitan tentang materi. Tapi juga amalan-amalan baik itu merupakan sedekah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, tabassam li ahika sodaqah. Tersenyum saja kepada seorang muslim itu, kepada saudaranya adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan ini adalah penekanan dari Nabi Muhammad. Dan ini ada dalil-dalil tentang dakwahnya gitu ya. Implementasi dari agama itu adalah bersedekah gitu ya. Masya Allah ya. Nah, Mas Andi sendiri nih dalam sehari-hari sebagai dosen nih ya. Sebagai dosen nih, pasti kan punya pengalaman ya bagaimana ketika dalam pekerjaan bisa membantu yang lain. Ini bagaimana ini Ustaz? Mas Andi? Saya sebagai dosen sendiri ya, untuk sehari-hari itu coba untuk memberikan materi-materi ataupun mencoba membuat kayak kelas itu lebih nyaman, dengan materi-materi yang baru dan up to date. Dan mungkin itulah salah satu sedekah saya ya sebagai dosen. Sedekah ilmu ya, betul. Seminimal mungkin, semampu mungkin. Walaupun ya saya sebagai dosen dan saya coba untuk memberikan semaksimal mungkin sebagai dosen. Masya Allah, dosen juga kan ini amal jariah ya, Ustadz Ali ya. Ini bagaimana Ustadz juga kan dosen juga nih, dosen muda nih semua di JGU kan selama ini. Bagaimana nih tipsnya untuk mengajarkan dengan siswanya bahwa nih kita juga kalau mau berhasil, mau berkah hidup, selamat dengan sedekah, gimana tuh beri contohnya? Contoh yang paling konkret dalam mengajarkan seseorang adalah mengimplementasikannya terlebih dahulu. Kita itu sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar itu harus memberikan contoh yang baik kepada pelajar kita gitu ya. Di antaranya mengajarkan sebagaimana contoh misalnya anak-anak mahasiswa nih melakukan danus dan lain sebagainya. Ketika kita beli danus-danus mereka, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah ya. Baik, nanti kita diskusi lagi ya. Kita jeda dulu ya. Dan pemirsa, Jelangnya jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami setelah yang satu ini. Nah, Ustadz Ali dengan Mas Ani, kita lanjut lagi ya perbincangan kita. Kalau ngomongin sedekah tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi
sesuatu hal yang bisa kita lakukan setiap hari sih sebenarnya, tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, baik. Nah, untuk Ustadz Ali sendiri, ini Ustadz, apa saja sih nilai-nilai ya dan ajaran-ajaran Islam ya yang bisa kita dapatkan dengan melakukan sedekah, terutama di bulan Ramadan ini, Ustadz Ali? Iya. Untuk nilai-nilai yang bisa kita dapatkan di dalam berpuasa di bulan Ramadan, yaitu implementasi dari sedekah tersebut, diantaranya adalah yang pertama itu memberikan kasih sayang kita, gitu ya, rasa kepedulian kita, gitu ya. Penekanan itu adalah nilai yang paling utama, gitu ya. Jadi melihat orang yang susah, yang kesulitan, itu kita tumbuh yang namanya empati di situ. Nilai ini merupakan nilai utama di dalam Islam, ya. Dan yang kedua itu punya pemahaman terkait tentang keadilan, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ketika kita memberikan atas dasar nilai-nilai kasih sayang, yang ada adalah melihat apakah orang-orang yang miskin dan lain sebagainya itu menerima itu dengan pantas menerima itu, gitu ya. Maka kita ada penekanan-penekanan di mana menegakkan nilai-nilai keadilan, yaitu memberikan harta lebih kita kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu. Nah, ini nilai-nilai yang luar biasa dalam penekanan di dalam bersedekah. Kemudian juga penekanan yang paling utama yaitu keimanan. Insyaallah. Ketika kita memberikan sesuatu, itu penekanan keimanan luar biasa. Apakah kita mencintai sesuatu yang kita berikan? Itu kan keimanan, gitu ya. Kalau kita memberikan sesuatu apa yang kita cintai, otomatis itu adalah keimanan yang luar biasa, gitu. Dan itu timbul keikhlasan di situ. Gitu. Jadi keikhlasan itu ketika memberikan segala sesuatu yang kita cintai kepada orang lain. Dan itu ada kesenangan batin, ya. Kesenangan batin. Kesenangan batin, bahagia, ya insya Allah berkah ya, Ustadz Ali ya. Dan ini penekanan dalam emotional quotient, gitu ya. Jadi kalau di dalam diri seseorang itu kan banyak beberapa kecerdasan, diantaranya kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Nah, penekanan di keduanya itu emosi dan spiritual itu ditekankan dalam implementasi dari sedekah, begitu. Insyaallah. Bunda. Ya, mudah-mudahan kita semua ya pemirsa Jalan Itu dimanapun berada dengan menyaksikan tayangan ini semakin menyadari bahwa dengan rajin bersedekah juga tadi mempererat nilai-nilai persaudaraan, gitu ya, dan membuat yang lain senang juga. Insya Allah juga semakin berkah hidup kita, lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, Mas Sani kan sekarang lagi Ramadan nih. Ada sedekah, ada zakat. Nah, yang ngebedain antara sedekah dengan zakat ini seperti apa nih? Ya, Mas Sani, menurut Mas Sani sendiri. Jadi zakat dan sedekah itu ialah amal kebajikan yang memang ada di agama Islam dan memiliki dua konsep yang berbeda. Jadi kalau untuk sedekah itu memberikan sesuatu sukarela kapan-kapan aja ke siapapun, dan itu ialah sunnah. Dan di mana zakat ialah memberikan sesuatu di waktu tertentu dan ke golongan tertentu. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan. Bisa menambahkan juga. Zakat dan sedekah ini berbeda, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Mas Hani, ya. Di dalam dalil tentang zakat sendiri itu adalah dalil penegakan Islam, gitu ya. Di dalam dalilnya diantaranya itu bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan, gitu, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi di situ ada penekanan Islam, rukun Islam tuh ya penekanannya itu di dalam zakat, begitu. Dan ini zakat sifatnya wajib. Kewajiban. Wajib ya ini ya. Kewajiban. Nah, untuk sedekah ini sifatnya sunnah. Ibarat kalau di dalam diri kita itu membutuhkan suplemen, gitu ya, untuk selalu terlihat bugar. Keimanan pun begitu, gitu ya. Keimanan kalau hanya melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib-wajib saja, ya netral, ya tetap terjaga. Tapi kalau ingin tingkatan lebih tinggi kepada tingkatan-tingkatan khusus, maka
dipermudah atau diriadohkan atau diolahragakanlah batinnya itu menggunakan sedekah begitu. Dan sedekah ini nggak ada batas waktu. Dan sedekah ini apapun ya, kapan saja dan apapun bentuk dari konsep kebaikan itu adalah sedekah. Iya, iya, Masya Allah ya. Nah ini di terakhir sesi kita ya, pengen juga nih saya nanya, aduh ini sedekah jangan cuma di bulan Ramadan aja nih. Ya. Kan harus konsisten ya Mas Hani ya, Ustadz Ali ya. Ini bagaimana sih supaya kita bisa konsisten? Jadi nggak hanya di bulan puasa aja, selanjutnya gitu bagaimana? Nah iya, jadi bagaimana kita bisa konsisten dalam melaksanakan ibadah sedekah gitu ya. Yang pertama, perlu dan harus adanya motivasi di dalam diri seseorang. Di antaranya yang pertama motivasi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat tentang sejarah Nabi itu merupakan orang yang paling banyak bersedekah. Dan ketika masuk ke dalam bulan puasa, dia lebih banyak lagi melakukan sedekah. Ajwadun nas fi Ramadan, gitu ya. Kalau di dalam hadisnya seperti itu. Nabi Muhammad ini merupakan contoh dalam bersedekah, gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan lebih lagi melaksanakan sedekah. Jadi motivasi luar biasanya itu adalah kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Iya, ini tanpa berasa nih Ustadz Ali dan juga Mas Hani. Aduh, waktu jua yang harus memisahkan kita ya, dan mungkin juga ada kegiatan yang lain juga yang harus dikerjakan. Makasih banyak udah menemani saya juga nih membahas masalah tema sedekah di bulan Ramadan ini. Nah, Mas Hani sendiri juga ingin menyampaikan sesuatu dengan pemirsa, silakan. Ya, berkait sama sedekah. Mungkin jujur pribadi saya mencoba untuk bersedekah mengikut kemampuan. Jadi bersedekahlah apapun, kapanpun, mengikut kemampuan. Masya Allah. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, dengan kelasan kita. Makasih banyak ya Ustadz Ali, Mas Hani, ya Ustadz-Ustadz milenial nih pemirsa. Mudah-mudahan selalu menginspirasi anak-anak muda di seluruh tanah air. Dan juga semoga apa yang dilakukan juga bisa menjadi ladang dan amal pahala kita berlipat, terutama di Ramadan kali ini. Ya, dan yang pasti pemirsa, sedekah itu bisa memadamkan dosa. Seperti air yang memadamkan api yang membara. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Semoga berkah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.